Jadi ada sebagian orang mengatakan ketika seseorang diembankan sebuah amanah dan tugas, maka dia berjihad di sana. Ya, seperti misalkan DKM ya, sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, maka selama masa bakti itu dia dianggap berjihad. Betul gitu ya? Ya. Sesungguhnya ya. Jadi istilah kata seperti itu ya, sebenarnya tepat dari segi bahasa. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menerangkan ya. Dulu ketika Nabi bersama sahabat telah berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan tidak ada lagi hijrah setelah hijrah yang ini. Adapun hijrah berikutnya adalah hijrah ke arah yang lebih baik, dari kemusyrikan, dari kesyirikan menjadi beragama Islam. Dari yang tadinya muslim tapi tidak taat berubah menjadi muslim yang taat. Itu hijrah versi bahasa yang Nabi ambil, dan itu adalah yang paling inti. Dan dulu sahabat pun ketika hijrah ke Madinah, mereka tetap berubah dari segi akhlak dan dari segi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik ketika sampai di Madinah dibandingkan ketika mereka masih berada di Makkah. Nah, di sini kita katakan sekarang kata mujahid atau jihad. Nabi juga pernah terangkan ya dalam sabdanya yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mujahid, seseorang akan dikatakan sebagai mujahid, menjahada nafsahu fi taatillah. Siapapun ya jahada nafsahu, berusaha menjaga dirinya untuk terus taat kepada Allah. Saya mau tanya, orang ketika hendak sholat ke masjid ini taat kepada Allah atau tidak? Orang ketika hendak taklim ya hadir di masjid ini bentuk ketaatan bukan? Orang ketika ingin bersedekah, dia sedekah ke masjid, maka ini bentuk ketaatan bukan? Maka orang-orang yang mengcover semua ini, yaitu para DKM, maka ketaatan mereka jauh lebih tinggi daripada orang-orang tadi. Karena mereka itulah yang memberikan fasilitas kemudahan untuk sholat di masjid. Mereka itulah yang memberikan fasilitas kemudahan untuk bersedekah. Ada kotak infak, ya. Kemudian mereka yang menyalurkan infak itu ke mana-mana yang memang betul-betul membutuhkan. Mereka itulah yang juga apa? Ya, menyelenggarakan taklim-taklim seperti ini sehingga menjadi mudah orang-orang untuk taat kepada Allah. Maka jabatan DKM ini sangatlah penting dan amanah yang mereka emban itu sangatlah berat. Jadi kalau dikatakan itu masa jihad, saya katakan secara bahasa itu sangat tepat. Ya, supaya DKM itu juga selalu ngerti ya, setiap perbuatan mereka untuk memudahkan para jamaah ini namanya jihad, enggak meremehkan. Karena ada orang sudah dijadikan ketua DKM, sudah dijadikan divisi apa misalkan, dakwah dan ruhiyah, tapi dia cuma strukturnya saja ada, tapi ketika kerja tidak ada, karena belum paham tugas dia itu adalah jihad. Ya, jadi saya rasa itu tepat untuk mengingatkan para DKM agar tugas mereka itu dirasa adalah tugas yang berat dan harus fokus ya untuk dikerjakan. Ya, semoga DKM Darul Arqam diberikan kemudahan untuk berjihad di jalan Allah.